Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur Allah mengizinkan kita menghadapi pergantian hari waktu maghrib dengan salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita teruskan kajian kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, seorang ulama dari Gaza, yaitu kitab Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah, yang telah diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan malam hari ini kita memasuki halaman 371, yaitu poin nomor 15 dengan subjudul Kaki Tangan Penguasa yang Sewenang-wenang. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqari yadribuna bihan nasa wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, orang-orang yang membawa cemeti mirip ekor sapi, yang dengan cemeti itu mereka menyabetkan kepada orang-orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang menampakkan lekuk tubuhnya dan cenderung mengundang birahi. Kepala mereka seperti punuk unta. Mereka ini tidak akan masuk surga, bahkan aromanya pun tidak akan diciumnya. Padahal aroma surga sudah bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim sahih. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini merupakan bukti mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikabarkan beliau itu benar-benar telah menjadi kenyataan dan mereka benar-benar ada. Di dalamnya ada celaan terhadap dua golongan tersebut. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Yushiku in talat bika muddatun antara qauman fi aydihim mithlu adhnabil baqari yaghduna fi ghadabillahi wa yaruhuna fi sakhatillah." Hampir saja di usiamu yang panjang itu engkau akan melihat suatu kaum yang di tangannya ada cemeti seperti ekor sapi. Mereka berangkat di pagi hari disertai murka Allah,
dan pulang di sore hari disertai murka Allah. Hadis ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qad ra'ayna min kulli syai'in qalahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaira annahu qala yuqalu li rajulin yawmal qiyamati atrihu siyatakum wadkhulu jahannam." Aku telah menyaksikan semua yang pernah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Namun untuk orang yang membawa cemeti, maka beliau berkata, dikatakan kepada orang yang membawa cemeti itu, lemparkanlah cemeti kalian dan masuklah ke neraka Jahannam. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim. Baik, penjelasan. Pertanda ini di dalamnya ada satu isyarat yang sangat jelas terkait celaknya memberikan bantuan kepada penguasa oleh para centeng serta kaki tangan dan sejenisnya. Mereka ini mempertahankan kekuasaannya atas manusia dengan membawa cemeti yang pada suatu saat akan dicambukkan kepada orang-orang yang ditindasnya. Secara jelas, hadis-hadis di atas mengisyaratkan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini akan menjadi ahlun nar, penghuni neraka. Bahkan dalam satu redaksi, mereka akan digiring memasuki neraka dengan cemeti-cemeti yang masih ada di tangan mereka, lalu diperintahkan untuk cemeti itu dilempar, sementara mereka dilempar ke dalam api neraka. Kandungan hadis tersebut mengisyaratkan bahwa para centeng tersebut sama sekali tidak akan diberi kesempatan mengajukan alasan atas perbuatan mereka, bahkan mereka akan langsung dimasukkan ke neraka. Demikianlah balasan paling pantas atas kekejaman mereka. Demikian pula di dalam asar ini ada isyarat bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu belum melihat pertanda tersebut semasa hidupnya, yaitu sebelum tahun 60-an Hijriah. Dan ini memang benar, sebab pertanda hari kiamat ini baru muncul setelah 60 tahun Hijriah, yaitu di masa dinasti Umayyah, dan fenomenanya semakin jelas di masa dinasti Abbasiyah dan berlanjut hingga sekarang ini. Baik, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau pakai istilah zaman kita sekarang, kira-kira kaki tangan penguasa yang sewenang-wenang ini atau para centeng ini apa istilahnya? Apa? Hah? Nggak kedengeran? Pancong. Hah? Pancong itu artinya apa? Oh, pancok. Kedengarannya pancong soalnya. Parcok. Oh iya, partai coklat. Partai coklat tuh yang kalau kita naik mobil guing gitu ya? Iya. Cuma nggak tidur gitu. Ya, jadi memang ini mengisyaratkan adanya orang-orang tertentu yang diangkat oleh penguasa untuk berperan sebagai ya centeng itu ya. Dan saya kira bagi masyarakat secara umum ini sudah merupakan rahasia umum ya, bukan suatu perkara yang masih perlu diperdebatkan gitu. Bahkan sampai kita dengar ada istilah sekarang, sudahlah, nggak bisa disebut seoknum lagi,
Kenapa? Karena yang melakukannya bukan level-level bawah, di semua level ada dari partai coklat itu. Sehingga bagaimana mau disebut oknum? Oknum itu kan kalau satu dua, ya. Tapi ini di berbagai level kelakuannya sama semua, gitu. Makanya saya teringat ada lagi hadis lain di mana Nabi SAW bersabda, di antara tanda akhir zaman adalah munculnya penguasa yang dikelilingi oleh orang-orang yang buruk. Dan jika kalian mendapati zaman itu, hindarilah 4 profesi. Jelas-jelas Nabi katakan itu. Pertama kata Nabi, hindarilah menjadi bendaharanya. Kemudian hindarilah menjadi penarik pajaknya. Kemudian hindarilah menjadi polisinya, ya. Sama hindarilah menjadi penasehatnya, ya. Itu jelas, itu ada hadisnya. Jika kalian saksikan penguasa dikelilingi orang-orang jahat, orang-orang buruk, ya, maka jangan kalian menjadi penasehatnya, penarik pajaknya, polisinya, dan apa tadi, bendaharanya. Dan saya kira dalam realitas kehidupan kita hal ini memang faktual, ya, faktual sekali. Nah, tapi khusus di dalam rangkaian pembicaraan nomor 15 ini yang disebut adalah mereka-mereka yang digambarkan memegang atau membawa cemeti mirip ekor sapi, yang cemeti itu mereka sabetkan kepada orang-orang, ya, walaupun mungkin di zaman sekarang tampilannya bukan cemeti, ya. Sekarang ini tampilannya sesuai dengan zamannya lah, ya. Kalau dulu pakai cemeti karena memang itu alat yang dianggap praktis untuk menakut-nakuti. Tapi kalau sekarang kan apa istilahnya, bedil, ya, atau pistol begitu, ya, senpi, senapan api begitu. Baik, jadi ini salah satu apa namanya kemukjizatan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau 15 abad yang lalu sudah memberikan gambaran yang begitu nyata mengenai ciri zaman di mana penguasa yang sewenang-wenang itu akan memiliki kaki tangan yang peranannya itu membuat rakyat kebanyakan menjadi tunduk, menjadi takut, ya, dengan pendekatan yang sifatnya represif, ya, sifatnya memaksakan. Dan ini sejalan juga dengan hadis yang sangat sering saya angkat mengenai periode demi periode perjalanan umat ini, dan bahwa sekarang kita berada di periode yang paling kelam, karena ini periode di mana kepemimpinannya disebut Nabi dengan istilah mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, sehingga mereka dalam rangka memastikan kehendaknya terpenuhi, mereka menggunakan centeng-centeng itu sebagai alat tangan besinya, ya. Ya, dan ini tentu berbanding lurus dengan karakter penguasa yang memaksakan kehendaknya. Kalau dia tipenya tipe yang semakin apa istilahnya megaloman, ya, maka dia akan semakin menggunakan centeng-centeng ini dengan cara-cara yang semakin dirasakan menzolimi rakyat, ya. Contoh yang paling apa namanya, mungkin contoh yang paling ekstrim yang alhamdulillah sekarang sudah berakhir, yaitu penguasa dinasti keluarga di Suriah, ya, yaitu dinasti keluarga Asad, ya. Mereka itu memang penguasanya luar biasa zolimnya, dan mereka menggunakan yang disebut dengan personality cult, kultus individu. Jadi baik si ayah Hafiz Asad yang berkuasa 29 tahun dari tahun 1971 sampai 2000, maupun anaknya Bashar Asad yang berkuasa 24 tahun dari tahun 2000 sampai 2024, itu kedua-duanya menggunakan pendekatan kultus individu, ya. Jadi di mana-mana patung mereka itu muncul di berbagai perempatan-perempatan jalanan, ya. Bahkan foto wajahnya tuh ada di mana-mana, ya.
Sampai ada istilah orang Suriah di zaman dinasti keluarga Asad itu, kalau buka koran pagi hari, yang pertama kali dia lihat di koran tuh wajahnya Asad gitu. Ya karena memang mereka mengindoktrinasikan kepada rakyat keharusan mengagumi, mencintai ya sedemikian rupa penguasanya, pemimpinnya, dan itu menuntut sama sekali tidak boleh ada ya perbedaan pendapat, tidak boleh ada apalagi kritik ya, tidak boleh begitu. Nah makanya penguasa-penguasa model begini itu mereka luar biasa mempunyai centeng-centeng gitu ya, yang berlaku zolim kepada rakyatnya dalam rangka supaya rakyatnya itu ya terus menerus tunduk patuh berserah diri kepada penguasanya. Bahkan sampai ke tingkat seperti kita lihat bukti-bukti videonya, bukti-bukti fotonya, bagaimana rakyat di zaman dinasti Asad itu sampai harus mengeluarkan kalimat syirik ya, la ilaha illa Bashar al-Assad, tidak ada Tuhan selain Bashar al-Assad, atau kalau di zaman ayahnya la ilaha illa Hafizul Asad ya, jadi tidak ada Tuhan selain Hafiz Asad ya. Alhamdulillah kalau kita belum sampai tiada Tuhan selain Mulyono, belum sampai kan gitu ya, walaupun sih ya kurang lebih beti lah gitu ya, beti. Baik, nomor 16, beratnya cobaan dan perasaan putus asa. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu 'alal qabri fayatamarrahu alaihi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri wa laysa bihi dinu illa al bala." Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, dunia ini tidak akan binasa sampai ada seorang laki-laki yang melewati sebuah kuburan seraya meratap di kuburan tersebut. Dalam ratapannya itu dia berkata, andai saja aku berada di tempat sahabatku ini. Dia melakukan hal itu bukan karena motivasi beragama, tetapi hal itu disebabkan karena begitu besarnya derita yang dia tanggung. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan, hadis ini memberikan isyarat tentang betapa beratnya cobaan dan banyaknya musibah yang dihadapi oleh manusia, sedangkan di saat yang sama mereka telah lalai dari nilai-nilai agama. Dengan sebab ini mereka lebih menyukai menjadi ahli kubur daripada harus menanggung derita. Padahal derita yang dialami oleh ahli kubur justru lebih parah daripada derita yang ada di dunia ini. Ibnu Hajar berkata, oleh karena amat beratnya musibah serta derita yang dialami manusia, sampai-sampai kematian yang merupakan musibah yang paling berat pun dianggap lebih ringan pada diri seseorang, sehingga dia berkeinginan untuk ditimpa musibah yang lebih ringan saja sesuai keyakinannya. Dari kandungan hadis di atas sangatlah jelas bahwa keinginan mati bukan disebabkan oleh motivasi agama. Misalnya kekhawatiran agamanya tertimpa api fitnah ataupun yang semisal itu. Jadi di sini babnya keinginan untuk mati itu backgroundnya, motivasinya nggak dikaitkan dengan agama, semata-mata karena merasa derita dunia itu terlalu berat sehingga lebih baik mati saja. Jadi lain halnya, kembali lagi kita kembali contoh di zaman Suriah di bawah dinasti keluarga Asad, itu tidak sedikit wanita-wanita
muslimat, mukminat, solehah gitu ya, ditangkap, lalu dipenjara, lalu dijadikan sasaran penyaluran syahwat seksual oleh centeng-centengnya Bashar al-Assad, oleh tentara-tentaranya Bashar al-Assad. Nah di zaman itu sampai wanita-wanita itu memohon-mohon kepada ulama agar mengeluarkan fatwa bahwa mereka boleh melakukan bunuh diri, begitu ya. Jadi itu lain halnya, karena itu bertolak dari agama ya, kesadaran bahwa diperkosa itu sebuah pelanggaran, dia dipaksa berzina kan begitu. Nah jadi dia memilih untuk dikeluarkan fatwa agar dirinya diizinkan untuk memilih kematian begitu. Nah tapi ini semata-mata karena derita dunia begitu, dia nggak tahan dengan derita dunia, nggak ada kaitan dengan agama. Akan tetapi keinginan ini semata-mata disebabkan oleh satu kondisi sulit yang menimpa manusia dan pengaruhnya besar sekali pada kehidupan mereka. Petunjuknya sangat jelas terekam dalam redaksi walaysa bihid dinu illal bala, dan tidak ada motivasi beragama ya kecuali semata-mata karena bala ya, ujian, derita yang dihadapi. Redaksi ini memang sengaja disusun untuk pengingkaran dan mencela. Artinya jika mengharapkan mati itu disebabkan oleh motivasi din, agama, niscaya hal ini justru merupakan hal yang terpuji. Bahkan motivasi untuk mengharapkan kematian telah dijelaskan oleh para salaf, yang mana mereka ada yang mengharapkan kematian di saat rusaknya nilai-nilai keagamaan dalam sebuah masyarakat. Jadi para salaf itu tidak sedikit yang mengutarakan lebih baik dirinya berada di bawah tanah daripada hidup di tengah-tengah kerusakan kehidupan beragama begitu. Ya, kalau itu lain ceritanya ya. Itu bukan soal derita dunia yang menyebabkan dia ingin lebih baik mati saja, tidak, tapi karena memang dia tidak tenang, dia tidak merasa aman hidup di tengah-tengah nilai-nilai agama yang mengalami pelecehan atau sudah terjauhkan dari masyarakat. Hadis-hadis tersebut juga mengindikasikan betapa besar dan kuatnya cobaan serta derita yang akan ditimpakan kepada manusia dalam urusan keduniaan, apakah itu disebabkan oleh fitnah, peperangan, ataupun hal lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh betapa besar motivasi mengharapkan kematian di saat orang lain tidak mengharapkannya. Bisa jadi seseorang akan mengharapkan kematian karena derita yang ditanggungnya, tetapi ketika dia melihat derita ahli kubur, belum lagi sekarat kematian di penghujung hidupnya, niscaya dia akan mengurungkan niatnya itu. Jadi artinya orang-orang yang semata-mata karena derita dunia inginkan kematian, dia mengira bahwa kematian itu lebih ringan daripada menghadapi derita dunia. Padahal kalau dia benar-benar mendalami hakikat fenomena kematian, hakikat fenomena kehidupan di alam kubur, tentunya dia akan berpikir ulang, apa iya dia sudah siap menghadapi yang namanya peristiwa sakratul maut, apa iya dia sudah siap menghadapi interogasi malaikat di dalam kubur, apakah dia sudah siap menghadapi berbagai ya hal-hal yang mengerikan di alam kubur itu. Namun apa yang dikesankan oleh hadis di atas sangat bertentangan dengan hal tersebut. Sebaliknya, kesan yang dapat ditangkap dari hal itu, hadis itu, justru manusia merindukan kematian. Ilustrasi yang mengkisahkan seorang laki-laki yang meratap di atas kuburan dengan mengharap kematian serta keinginannya untuk menjadi penghuni alam kubur menyiratkan bahwa derita yang ditanggungnya sungguh lebih berat dalam pandangan orang itu daripada siksa yang diterima oleh ahli kubur.
Pertanda hari kiamat yang satu ini belum tampak begitu jelas di zaman kita sekarang, tetapi gejalanya sudah mulai kelihatan. Ibnu Hajar meriwayatkan sebuah athar dari Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, hampir tiba masanya iring-iringan jenazah mendekati sebuah pasar yang di dalamnya ada kerumunan manusia. Seorang laki-laki menggeleng-gelengkan kepalanya seraya berkata, andai aku yang ada di tandu itu. Maka aku berkata, Abu Dzar, ya Abu Dzar, bukankah hal itu disebabkan oleh derita yang sangat berat? Abu Dzar menjawab, iya benar. Asar ini menunjukkan bahwa di sana terdapat berbagai perkara besar dan fitnah yang mencekam sehingga seseorang sampai hati berharap seperti demikian, ya. Jadi kita tidak tahu juga seberapa jauh di zaman kita sekarang tingkat kesulitan ekonomi misalnya, atau tingkat derita kehidupan, menanggung derita kehidupan itu telah menyebabkan orang berpikiran demikian. Tapi mungkin sebagai salah satu indikasi yang bisa kita jadikan pengetahuan adalah misalnya catatan tentang statistik bunuh diri. Itu bisa menjadi sebuah indikasi, ya. Kalau di Indonesia ini saya belum tahu secara persis statistik bunuh diri itu sudah berapa persen, gitu. Tapi di negara-negara tertentu yang bahkan sebenarnya maju, ya, itu statistik bunuh dirinya tinggi, seperti di Jepang, yaitu bunuh dirinya tinggi, statistik bunuh dirinya. Belum lagi kemudian mereka punya sebuah logika tradisi bahwa bunuh diri itu bentuk kemuliaan, ya kan? Ini yang jadi masalah kan, yang dikenal dengan harakiri itu, ya. Jadi kalau seseorang itu memilih melakukan bunuh diri, tidak serta-merta di masyarakat itu mendapatkan celaan, ya, karena bunuh diri juga dalam sisi tertentu di kalangan orang Jepang itu dianggap sebuah bentuk kesatria, gitu, ya. Nah, tapi yang jelas kita bisa lihat juga negara-negara maju lain, ya, tingkat bunuh diri cukup tinggi, ya, termasuk di Amerika tinggi sekali, ya, tingkat bunuh diri. Nah, mungkin yang seperti itu bisa kita kaitkan dengan hadis ini, ya. Baik, nomor 17. Kondisi zaman yang semakin memburuk. Hadis pertama dari Zubair bin Adi radhiyallahu an, ia mengisahkan sebagai berikut. Ataina Anas bin Malikin fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqal isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lantas kami mengadukan ulah Hajjaj kepadanya. Hajjaj ini nama salah seorang petinggi dari Bani Umayyah yang terkenal sering melakukan operasi-operasi penzoliman terhadap rakyat, ya, pada umat, ya. Ini zaman Bani Umayyah, ya. Nah, jadi Hajjaj ini karena dikenal sebagai bengis, ya, pejabat tinggi yang bengis, dan memang dia mendapatkan hak untuk mengerahkan pasukan, maka rakyat sering datang mengadukan tentang ulah Hajjaj ini. Nah, salah satunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu didatangi, lalu orang-orang mengadukan ulah Hajjaj kepada beliau. Maka Anas bin Malik pun berkata, bersabarlah kalian, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, melainkan zaman itu lebih buruk daripada zaman sekarang. Dan kondisi ini akan terus berlangsung
hingga kalian semua bertemu Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar hal ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mubayyad berkomentar, dijelaskan dalam asar tersebut bahwa sebab diriwayatkannya hadis ini oleh Anas bin Malik radhiyallahu an adalah adanya pengaduan sekelompok manusia atas nasib jelek mereka karena ulah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka Anas radhiyallahu anhu mengabarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami ini bukanlah perkara yang kebetulan atau muncul sesekali. Bahkan kondisi yang semakin buruk justru akan mereka alami hingga mereka bertemu Allah Rabb mereka, atau hingga hari kiamat tiba. Apa yang disebutkan oleh Anas radhiyallahu an juga diketahui oleh para sahabat lainnya, yaitu ketika mereka mengetahui bahwasanya dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kemunduran dalam hal din agama mulai terjadi. Akan tetapi pada masa dua khalifah pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dalam batas tertentu agama serta sebagian besar orisinalitasnya, keasliannya masih bisa dipertahankan. Namun setelah itu gejala kemunduran dalam sikap beragama mulai menampakkan sinyalnya, hingga mereka mengalami kekejaman yang dilakukan oleh Al-Hajjaj, ya. Dan Al-Hajjaj ini muncul setelah tahun 60 Hijriah memang. Asy-Sya'bi mengisahkan pada zaman Umar radhiyallahu an dan beberapa orang sesudahnya, apabila mereka menghukum orang yang bermaksiat, mereka mempertontonkan orang yang dihukum itu di depan semua orang dan mencopot tutup kepalanya. Selanjutnya pada masa Ziyad berkuasa, hukuman itu diganti dengan hukuman cambuk dan ditambahkan dengan pencukuran jenggot pada masa Mus'ab bin Zubair. Kemudian pada masa Bishr bin Marwan, hukuman itu diperparah dengan ditancapkannya paku di telapak orang yang dijatuhi hukuman. Namun ketika Al-Hajjaj berkuasa, semua praktek-praktek itu ditinggalkan. Dia berkata semua itu omong kosong. Jadi jenis-jenis hukuman-hukuman itu di mata Al-Hajjaj itu itu omong kosong, itu nggak ada papanya itu. Maka setiap orang yang melakukan kejahatan dibunuh oleh Al-Hajjaj. Jadi di zaman Al-Hajjaj pemberian hukuman itu nggak perlu pakai level-level begitu, udah bunuh aja pokoknya gitu. Nah, asar di atas menunjukkan bagaimana setapak demi setapak kekejaman semakin sadis menimpa umat Islam, dan sampailah perkara yang pelakunya dihukum ringan pada masa awalnya menjadi hukuman mati pada masa Al-Hajjaj. Kekejaman yang dimaksudkan dalam hadis ini tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh para penguasa, bahkan telah merambah ke berbagai kalangan dengan segala rupa dan bentuknya. Terlebih jika hal itu dihubungkan dengan dangkalnya pengetahuan agama mereka serta hilangnya agama di hati manusia. Dahulu lebih sedikit kejahatannya daripada sekarang, dan besok lebih banyak kejahatannya daripada sekarang. Dan pengertian ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika dia bertanya kepada istrinya, mana yang lebih baik, kemarin atau sekarang? Istrinya menjawab, aku tidak tahu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, aku tahu bahwa kemarin lebih baik daripada sekarang, dan sekarang ini lebih baik daripada esok, hingga tibalah hari kiamat. Jadi kesimpulannya,
Memang dengan berjalannya zaman, makin jauh dari zaman Nabi, akan terjadi kondisi zaman yang semakin memburuk, begitu ya. Makanya Nabi juga pernah mengeluarkan hadis yang sangat masyhur, sebaik-baik generasi adalah generasiku, sesudah itu generasi berikutnya yakni tabi'in, dan sesudah itu generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in, begitu ya. Jadi memang akan terjadi dekadensi dari waktu ke waktu. Ibnu Hajar juga meriwayatkan beberapa athar yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an terkait makna kekejaman tersebut. Ya'qub bin Syaibah meriwayatkan dari jalur Tariq Al-Harith ibn Husairah dari Zaid ibn Wahab. Zaid berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, tidak akan datang suatu hari melainkan hari itu kondisinya lebih buruk daripada hari sebelumnya hingga hari kiamat tiba. Bukanlah yang kumaksud itu adalah kehidupan makmur atau melimpahnya harta, tapi ketahuilah oleh kalian bahwa suatu hari tidaklah akan datang kepada kalian melainkan hari tersebut lebih banyak kebodohannya daripada hari sebelumnya. Jika para ulama sudah pada mangkat atau wafat, maka semua orang akan menjadi sama. Tidak ada lagi yang berani melakukan kaitkan keburukan zaman itu dengan wafatnya ulama-ulama, karena ulama itu sumber ilmu, ilmu agama, ilmu al-haq, ya, ilmu tentang kebenaran. Jika para ulama itu ya wafat, sudah barang tentu umat ini semacam kehilangan referensi, kehilangan sumber ya. Dan kalau sudah seperti demikian, pastinya keadaan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya ketika masih hadir para ulama-ulama sumber ilmu itu ya. Jadi kaitannya bukan soal tiba-tiba masyarakat menjadi lebih lebih prosperous ya, lebih sejahtera secara materi, secara harta. Itu bukan kunci ya, sehingga dikatakan sekarang lebih baik karena dulu, zaman dulu ya orang miskin, nah gitu misalnya gitu. Bukan begitu. Kaitannya lebih kepada hadir tidak hadirnya pelita sumber al-ilmu anid din, ilmu tentang agama. Selanjutnya Ibnu Hajar juga meriwayatkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari jalur Abu Ishaq dari Abu Ahwash hingga redaksi lebih buruk daripada hari sebelumnya. Ada orang yang berkata, bukankah kita telah merasakan kemakmuran selama setahun ini? Maka pernyataan ini dijawab oleh Ibnu Mas'ud, bukan itu yang kumaksudkan, tetapi maksudku adalah banyaknya ulama yang wafat. Dari jalur Asy-Sya'bi dari Masruq berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah suatu zaman akan datang kepada kalian kecuali kondisinya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Bukan seorang amir yang bijak dan adil yang aku maksud, atau penghasilan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, tetapi para ulama serta ahli fikih yang berada di kalangan kalian semuanya pada wafat, sedangkan kalian semua tidak menemukan pengganti mereka. Akhirnya banyak sekali yang mengeluarkan fatwa dengan akal mereka. Jadi kalau ulama-ulama yang memang faqih, yang memang mendalami agama sudah mulai wafat, nanti rakyat akan disajikan oleh realita mereka-mereka yang mengeluarkan fatwa padahal sebenarnya tidak memiliki kompetensi. Dan sudah barang tentu itu menyebabkan masyarakat menjadi tersesat ya, karena fatwa yang muncul tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Sedangkan dalam redaksi yang lain Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, bukanlah yang aku maksud itu banyak sedikitnya curah hujan yang turun, tetapi yang aku maksudkan adalah mangkatnya para ulama, sehingga banyak yang memberikan fatwa dalam perkara agama dengan akal mereka. Dengan perbuatan inilah mereka telah membuat rapuh dan merobohkan sendi-sendi ajaran
al-Islam. Athar inilah yang menerangkan dengan jelas kondisi buruk yang dimaksud, yaitu meliputi lemahnya nilai-nilai agama serta mangkatnya para ulama dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya seperti kezaliman, kefasikan, dan maraknya kebodohan. Kemudian semua pertanda ini benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hadis ini juga merupakan mukjizat Rasulullah SAW, yang mana beliau telah mengabarkan bahwa kondisi zaman akan semakin memburuk hingga tibanya hari kiamat nanti. Dan inilah kondisi yang terjadi. Kadang sebagian orang ada yang salah paham. Mereka berkata, zaman Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada zaman Al-Hajjaj, dan zaman Al-Mahdi nanti lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Kesalahpahaman ini kami sanggah. Yang dimaksud kondisi buruk dalam hadis tersebut adalah kondisi secara umum hingga kiamat benar-benar tiba. Hasan al-Basri pernah ditanya tentang zaman Umar bin Abdul Aziz yang lebih baik daripada masanya Hajjaj. Maka beliau menjawab, tentunya manusia juga butuh sedikit beristirahat, ya. Jadi kondisi Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah yang terkenal adil, ya, terkenal konsisten menjalankan Quran dan Sunnah, itu kan muncul setelah zamannya Al-Hajjaj. Kok bisa malah zaman setelah Al-Hajjaj yang buruk itu muncul zaman Umar bin Abdul Aziz yang terkenal banyak kebaikannya? Begitu juga nanti ketika Al-Mahdi muncul, Al-Mahdi itu bahkan disebutkan dalam hadis, yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan sesudah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, ini dikomentari oleh Hasan al-Basri, bahwa tentunya manusia juga butuh sedikit beristirahat. Artinya dia tidak bertentangan dengan hadis yang sedang kita bicarakan, cuma ada pengecualian-pengecualian yang Allah kehendaki dengan maksud agar manusia punya waktu beristirahat, ya. Wallahu alam bisawab. Kita teruskan, belum selesai ini. Jadi masa rehat yang terjadi di sepanjang perjalanan zaman dengan munculnya al-mujaddid, para pembaharu agama, tidak menafikan bahwa kondisi zaman akan semakin buruk daripada zaman sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan hadis yang bertemakan khairul qurun, generasi terbaik, yang menunjukkan bahwa 3 generasi awal umat Islam merupakan generasi terbaik yang pernah ada. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa semakin jauh suatu umat dengan zaman kenabian, niscaya kondisinya semakin buruk. Apa yang kami sampaikan ini sama sekali tidak menyimpang dari fakta-fakta bahwa memang benar ada masa rehat yang dibawa oleh para mujaddid, pembaharu agama. Sebab secemerlang apapun ide atau gagasan serta pencerahan yang diberikan oleh mereka, tetap saja tidak dapat melebihi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perumpamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para mujaddid tersebut laksana bintang-bintang yang bersinar di tengah benderangnya sinar rembulan purnama. Jadi para mujaddid ini yang lah mereka bisa menyebabkan terjadinya perbaikan situasi, ya, padahal sebelumnya udah buruk begitu, ya. Itu kayak bintang-bintang bertaburan dibandingkan dengan bulan purnama yang jauh lebih indah. Ya, nah bintang-bintang itulah para mujaddid, sedangkan bulan itulah Nabi Muhammad SAW yang tentu tidak bisa disaingi, ya. Kemudian adapun keistimewaan di masa Isa alaihissalam dan Al-Mahdi seperti yang diterangkan dalam hadis, kemungkinannya terjadi sebelum munculnya pertanda kubro hari kiamat. Sedangkan maksud dari kondisi yang semakin buruk adalah sejak zamannya Al-Hajjaj hingga datangnya Dajjal. Sementara zaman Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman nanti, maka bagi beliau ada hukum pengecualian. Wallahu a'lam.
Kondisi kita sekarang ini membuktikan kebenaran hadis Nabi ini, dan faktanya memang demikian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta sejarah yang diberikan oleh orang-orang terdahulu yang menyiratkan bahwa kondisi keagamaan memang jauh lebih baik di masa mereka daripada sekarang, sehingga ada semacam perasaan takut jika dihadapkan pada nasib buruk umat Islam sekarang ini. Ketakutan ini semakin besar jika membayangkan masa yang akan datang. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat. Tapi yang jelas, semua yang kita pelajari tadi memang semakin membenarkan analisa bahwa hadis-hadis akhir zaman ini semacam menjadi dikaitkan dengan realitas zaman, itu menjadi tasdiqun nubuwah, ya, pembenaran, bukti-bukti pembenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, azan Isya sudah berkumandang. Kita cukupkan kaji kita malam hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.